Hujan musim gugur turun deras di kota Seoul malam itu. Di antara kilatan lampu jalan dan suara klakson, seorang pria berusia akhir 20-an mengayuh motornya dengan jaket kurir hijau yang sudah memudar. Namanya Han Ji-so. Selama bertahun-tahun, ia bekerja sebagai kurir paket kecil. Bukan karena ia tak punya kemampuan lain, tetapi karena masa lalunya membuat ia sulit mempercayai siapapun. Sebelumnya, Jisoo pernah bekerja sebagai asisten laboratorium pada seorang profesor arkeologi di universitas ternama. Ia punya bakat tak biasa, kemampuan mengenali pola usia benda kuno hanya dengan sekali melihat, seolah instingnya terlatih sejak kecil. Namun 3 tahun lalu, profesor tempat ia bekerja menuduhnya mencuri artefak langka. Padahal Jisoo dijebak oleh rekan kerjanya, Park Do-yoon, yang cemburu pada bakat alami Jisoo. Hasilnya, nama Jisoo hancur. Ia dipecat, ia di-blacklist dari dunia akademik. Ia kehilangan keluarga satu-satunya setelah ibunya meninggal karena biaya operasi tak terjangkau. Kini ia hidup sebagai kurir yang bekerja siang malam untuk bertahan hidup. Malam itu, ia menerima paket aneh tanpa nama pengirim. Paket kecil berbungkuk kotak kayu tua. Saat mengantarnya ke alamat tujuan, ia menemukan penerimanya sudah tak bernyawa. Di tengah kepanikan, Jisoo membuka kotak itu. Di dalamnya ada liontin kuno berbentuk burung phoenix dengan ukiran yang sangat mirip artefak yang dulu dituduhkan padanya. Dan tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Jisoo pingsan dan saat terbangun, dunia yang ia kenal berubah selamanya. Jisoo terbangun di rumah sakit dengan luka di kepala. Polisi menginterogasinya. "Kenapa kau yang terakhir terlihat bersama korban? Apa hubunganmu dengan benda kuno itu?" Jisoo pusing, ia hanya kurir, tetapi situasinya kembali mirip dengan masa lalunya. Ia dianggap bersalah sebelum bicara. Saat polisi menekan, pintu kamar terbuka. Masuklah seorang wanita dengan mantel panjang warna ivory. Wajahnya tenang namun tajam, rambut hitamnya tertata elegan. Seo Yoon-jin, CEO termuda perusahaan artefak dan lelang terbesar di Korea, Aurora Antiquities Group. Yoon-jin menunjukkan kartu identitas dan berbicara tenang. "Dia bekerja untukku. Paket itu milik perusahaan kami. Saya akan mengambil alih kasus ini." Polisi mundur walau ragu. Jisoo terbelalak. "Aku bekerja untukmu?" Yoon-jin menatapnya tajam. "Kau tidak bekerja untukku, tapi kau terseret dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Jika kau ingin hidup, ikut aku." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang percaya Jisoo bukan pelaku. Atau mungkin ia hanya bagian dari rencana. Aurora Antiquities Group adalah perusahaan yang memegang lebih dari 40% pasar lelang artefak Asia. Namun belakangan, perusahaan itu diguncang serangkaian pencurian misterius. Dan benda yang ditemukan Jisoo ternyata salah satu kunci menuju harta karun dinasti kuno yang hilang sejak 700 tahun lalu. Di ruang kerja Yoon-jin, Jisoo melihat puluhan artefak di balik kaca transparan. Ia langsung mengenali pola ukiran, bentuk, dan umur benda itu seketika. Yoon-jin memperhatikan dari jauh. "Kau mengenalinya tanpa menyentuh?" tanyanya. Jisoo mengangguk, malu-malu. "Kemampuan itu alami. Profesor tempatku bekerja dulu, ia memanfaatkannya." Yoon-jin menatap Jisoo dengan ketertarikan yang samar. "Kau tahu, kemampuan itu sangat langka. Orang yang bisa melihat pola usia artefak hanya dari detail visual, tidak lebih dari 10 orang di dunia." Jisoo hanya menunduk. Pengkhianatan masa lalunya masih membekas. Yoon-jin lalu mengangsurkan kontrak. "Bantu aku menemukan kebenaran tentang liontin phoenix itu. Sebagai imbalannya, aku membantumu membersihkan namamu." Jisoo menggenggam dokumen itu erat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia melihat cahaya harapan. Liontin phoenix itu ternyata bagian dari 3 relik penerus tahta, artefak legendaris yang dipercaya memuat peta menuju ruang penyimpanan harta kerajaan yang hilang sebelum penyatuan 3 dinasti. 3 relik itu adalah: 1. Phoenix Pendant, simbol kehidupan. 2. Dragon Kompas, simbol kekuasaan. 3. Tortoise Mirror, simbol waktu.
Ketiganya diyakini bisa menunjukkan letak ruang penyimpanan harta arsitek dinasti, yang tidak hanya berisi emas, tapi juga dokumen rahasia yang bisa mengubah sejarah kekuasaan Korea. Yunjin berkata pelan, siapa yang menguasai 3 relik itu akan menguasai masa depan ekonomi negara ini. Jisoo menelan ludah. Itu bukan sekedar artefak, itu adalah kekuatan politik. Dan banyak pihak menginginkannya. Bukan hanya polisi yang mencari Liontin Phoenix. Ada organisasi gelap bernama Black Relic Syndicate, mafia internasional yang mengurus perdagangan artefak ilegal. Pemimpinnya, Kang Moon-sik, mengirim anak buahnya untuk memburu Jisoo, karena ia satu-satunya saksi yang melihat relik itu. Malam itu, Jisoo dikejar di pasar tradisional oleh pria bertopeng. Ia berlari, melompat, sembunyi di antara tumpukan barang, memanjat tangga darurat. Tetapi seorang pria bertubuh besar berhasil menangkapnya. "Kembalikan liontin itu, kurir sial!" teriaknya. Jisoo mengeleng, "Aku bahkan tak tahu di mana itu sekarang." Pria itu mengeluarkan pisau. Namun mendadak sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak. Pintu mobil terbuka, Yunjin muncul sambil memegang pistol kejut. "Lepaskan dia." Pertarungan pun pecah. Akhirnya Jisoo diselamatkan, tetapi Yunjin berkata, "Kau bukan lagi kurir biasa, Jisoo. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan tenang." Jisoo mulai bekerja di Aurora sebagai analis artefak junior. Rekan-rekan memandangnya rendah karena latar belakangnya. Namun satu persatu, kemampuannya membuat semua terdiam. Jisoo bisa menebak umur patung hanya dengan memandang retakannya. Ia bisa membedakan ukiran kerajaan asli dari duplikasi. Ia bisa menganalisis pola pemahatan yang jarang diketahui ahli. Yunjin memperhatikan dari kejauhan. Dalam hatinya, ia mulai melihat potensi besar. Namun, ia juga mulai merasa jatuh hati. Sayangnya, Yunjin punya aturan. Ia tidak boleh menjalin hubungan dengan bawahan. Terlebih lagi, Yunjin menyimpan rahasia gelap. Ayahnya, pendiri Aurora, tewas dalam percobaan pencurian relik Phoenix 10 tahun lalu. Pelakunya tidak pernah ditemukan. Yunjin percaya relik itu pemicu kematian ayahnya. Dan Jisoo adalah satu-satunya orang yang bisa mengungkap semuanya. Setelah membaca catatan lama ayah Yunjin, Jisoo menemukan petunjuk lokasi Dragon Compass. Relik itu disembunyikan di kuil tua di Busan. Mereka melakukan perjalanan bersama. Di sana, mereka menemukan kompas naga itu terkunci dalam bilik rahasia. Namun tak lama setelah mengambilnya, seluruh kuil runtuh akibat jebakan tua. Jisoo melompat dan melindungi Yunjin dari serpihan batu. Dalam keheningan setelah gemuruh, Yunjin memandangnya. "Kenapa kau selalu melindungiku?" Jisoo tersenyum lembut. "Karena hidupku berubah saat kau percaya padaku." Yunjin tersipu, namun membalikan wajah. Mereka keluar dari reruntuhan sambil membawa Dragon Compass. Tetapi di luar telah menunggu Kang Moon-sik dan anak buahnya. Jisoo dan Yunjin disergap, pertempuran besar terjadi. Namun Yunjin memanfaatkan jebakan kuil untuk menjatuhkan musuh ke jurang. Mereka lolos untuk sementara. Setelah kembali ke Seoul, Jisoo meneliti kompas naga itu. Sementara Yunjin memeriksa sistem keamanan perusahaan. Saat itulah, seorang staf senior tiba-tiba melapor tentang aktivitas mencurigakan. CCTV memperlihatkan seseorang masuk ke ruang penyimpanan artefak tanpa izin. Dan orang itu adalah Park Do-yoon, mantan rekan Jisoo yang dulu menjebaknya. Ternyata, Do-yoon kini bekerja sebagai konsultan luar di Aurora. Ia menjadi dalang yang selama ini membocorkan lokasi artefak pada mafia. Jisoo terpaku. Seluruh hidupnya hancur karena Do-yoon. Ketika Jisoo menanyakan alasannya, Do-yoon hanya tertawa. "Kau selalu lebih berbakat, aku iri, jadi kupastikan hidupmu jatuh."
Yunjin menahan Jisoo agar tidak memukulnya. Doyun lantas mengungkap fakta mengejutkan. Ayah CEO tewas karena ingin menghentikan kami mengambil Phoenix itu. Jadi, aku serahkan dia pada Kang Moon-sik. Yunjin hampir jatuh karena syok. Ayahnya dibunuh. Kemarahan Yunjin bangkit, tetapi Doyun berhasil kabur. Kompas naga memancarkan cahaya ketika didekatkan ke liontin Phoenix. Tiba-tiba, peta holografik muncul. Peta itu menunjukkan lokasi Tortoise Mirror, relik terakhir yang ternyata disembunyikan di ruang bawah tanah Istana Lama di Gyeongju. Namun, mafia juga menemukan lokasinya. Perburuan besar dimulai. Jisoo dan Yunjin dikejar melalui gang sempit, terowongan tua, hingga ke dalam ruang bawah tanah istana. Di sana, mereka menemukan ruangan besar dengan cermin kura-kura yang memantulkan cahaya lembut. Saat Jisoo mendekatinya, Kang Moon-sik muncul sambil menodongkan pistol. Doyun berada di sampingnya, tersenyum menang. "Beri aku 3 relik itu," kata Moon-sik, "dan aku biarkan kalian hidup." Jisoo mengangkat relik perlahan, lalu melemparkan ke arah lain. Yunjin mengambil kesempatan itu untuk menekan tombol jebakan kuno di lantai. Seluruh ruangan bergetar, memicu pintu batu menutup. Perkelahian pecah. Jisoo melawan Doyun, Yunjin melawan Moon-sik. Pada akhirnya, Doyun terjatuh oleh hantaman Jisoo setelah mengungkap semua kejahatannya. Moon-sik juga ditangkap saat polisi tiba. 3 relik kembali aman. Setelah menggabungkan ketiga relik, Jisoo dan Yunjin menemukan pintu rahasia di bawah lantai istana. Di dalamnya, terdapat ruang harta kuno terbesar yang pernah ditemukan pada era modern. Emas, permata, dokumen sejarah rahasia, blueprint bangunan kerajaan hilang. Catatan pengukir dinasti kuno. Semua itu bernilai miliaran dolar. Tetapi Jisoo berkata, "Ini bukan milik kita, ini milik bangsa. Kita harus menyerahkannya ke pemerintah." Yunjin mengangguk, bangga. Namun pemerintah dan museum memberikan penghargaan besar pada Aurora dan Jisoo. Aurora menjadi konglomerat internasional. Yunjin mendapatkan penghargaan nasional. Jisoo mendapatkan kompensasi miliaran won sebagai penemu utama. Dan yang terpenting, nama Jisoo dibersihkan. Ia akhirnya kembali dihargai. Namun ada sesuatu lain yang juga berkembang. Saat wawancara pers selesai, Yunjin menatap Jisoo di balkon. "Kau tahu, sejak awal, kau membuatku percaya bahwa masa lalu bisa diubah." Jisoo tersenyum. "Dan kau membuatku percaya bahwa impian itu belum mati." Keheningan hangat mengisi udara. Yunjin mengambil satu langkah mendekat. "Jisoo, maukah kau tetap berada di sisiku? Tidak sebagai bawahan, tapi sebagai partner, dalam bisnis dan mungkin dalam hal lainnya." Jisoo menelan ludah, hatinya berdebar. "Aku akan tetap di sampingmu selama kau menginginkanku." Cahaya kota Seoul menyinari mereka. Keajaiban yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Han Jisoo, kurir miskin yang dikhianati dunia, kini menjadi miliuner, ahli artefak ternama, dan partner CEO tercantik yang pernah ia temui. Aurora membuka departemen baru bernama Jisoo Heritage Lab, tempat ia memimpin tim untuk melindungi artefak nasional. Dari kurir miskin menjadi ahli terkemuka, menjadi milioner. Semua karena satu hal, ia tidak menyerah pada kebenaran. Dan mungkin juga karena cinta yang datang tanpa diduga. Suksesnya Kang Ryo setelah menjadi ahli identifikasi artefak membuat namanya melonjak di dunia arkeologi modern Korea. Namanya muncul di berbagai museum internasional, bahkan konferensi dunia mulai mengundang dirinya sebagai konsultan utama untuk artefak kuno Asia Timur. Namun, di balik semua kejayaan itu, Ryo dihantui satu hal. Orang yang dulu mengkhianatinya sebagai kurir menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada mayat, tidak ada laporan.
Sementara itu, Ha Eun-soo, CEO cantik yang kini menjadi partner bisnis sekaligus kekasih Rio, mulai melihat tanda-tanda bahwa ada organisasi besar yang memata-matai perusahaan mereka. Suatu malam, ketika pulang dari kantor, mobil Eun-soo diretas, semua lampu padam, ponselnya mati total, GPS berputar-putar tanpa arah. Dalam gelap, muncul suara laki-laki. Harta yang kau lindungi, sesungguhnya bukan milikmu. Layar mobil kembali menyala, menampilkan simbol Hua radhiyallahu anhu Guild, organisasi gelap pemburu artefak terkuat di Asia yang selama puluhan tahun menghilang dari dunia. Berikutnya, nama Hua radhiyallahu anhu Guild mulai muncul kembali dalam berbagai kasus perampokan artefak internasional. Hadir secara senyap, brutal, dan sangat profesional. Tidak pernah ada saksi, tidak pernah ada petunjuk. Rio menduga bahwa guild ini yang menginginkan artefak yang pernah ia temukan di season 1, The Meridian Compass, kompas kuno yang konon bisa melacak garis harta karun kuno Asia. Konflik semakin tajam ketika seorang profesor senior, Prof. Kim Dae-shin, tiba-tiba mati dalam kecelakaan misterius. Dalam catatan terakhirnya, ia menuliskan nama Kang Rio, waspada. Eun-soo mencoba melindungi Rio, tetapi tekanan semakin kuat. Saham perusahaan mulai digoyang, investor besar tiba-tiba menarik dana, dan laporan tak masuk akal mengatakan perusahaan mereka menyembunyikan artefak ilegal. Semua bukti mengarah pada satu hal, ada pengkhianat baru dari dalam perusahaan sendiri. Berikutnya, perusahaan Eun-soo mulai memasuki masa krisis paling gelap sepanjang sejarah. Seorang pemegang saham besar, Han Min-jae, muncul dengan niat mengambil alih perusahaan dengan dalih penyelamatan krisis. Min-jae menawarkan merger, Eun-soo menolaknya. Namun, Min-jae membalas dengan lebih kejam. 1. Menggiring opini publik bahwa perusahaan menyelundupkan artefak ilegal. 2. Menggunakan koneksi politik untuk memicu investigasi. 3. Membayar media untuk mencoreng nama Eun-soo. Dalam rapat pemegang saham, Min-jae mencoba memaksulkan Eun-soo sebagai CEO. Ketika suasana memanas, Rio masuk ke ruangan membawa bukti digital. Min-jae punya hubungan rahasia dengan Hua radhiyallahu anhu Guild. Semua terdiam. Namun, justru saat itu, kaca gedung ditembak dari luar. Para pemegang saham panik, lampu gedung mati, server diretas, semua file hilang. Guild sudah masuk. Berikutnya, sebuah pameran besar diselenggarakan untuk memamerkan artefak yang baru ditemukan Rio. Pengamanan berlapis-lapis diberlakukan. Tapi malam pembukaan berubah menjadi tragedi ketika sekelompok pemburu artefak bertopeng menyerang museum. Serangan mereka senyap, cepat, dan sangat terlatih. Jelas bukan kriminal biasa. Saat Rio mencoba mempertahankan salah satu artefak berupa lempeng emas kuno, pemimpin kelompok bertopeng itu berbisik di telinganya. "Kurasa kau merindukan kurir yang mengkhianatimu dulu. Dia sekarang bersama kami." Rio terpaku. Dia itu Park Jin-woo, mantan sahabatnya yang dulu mengorbankan Rio untuk menutupi pencurian artefak. Orang yang membuat hidup Rio hancur. Kini, ia kembali sebagai anggota utama Hua radhiyallahu anhu Guild. Saat topeng penyerang itu terbuka, terlihat wajahnya. Jin-woo, hidup, berubah, dan memandang Rio dengan mata dingin. Eun-soo mulai ketakutan bahwa Rio tidak bisa fokus karena masa lalunya tiba-tiba kembali menghantui. Ia takut kehilangan Rio, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Hubungan mereka mulai retak. "Eun-soo, jika kau mengejar masa lalu, kau akan kehilangan masa depan bersamaku." "Rio, jika kita biarkan mereka mengambil satu artefak saja, dunia bisa runtuh." Pertengkaran itu berakhir dengan keheningan panjang. Di tengah itu semua, Min-jae, musuh lama Eun-soo, mendekatinya, menawarkan paket keamanan politik. Imbalannya, ia ingin menjadi partner pribadi Eun-soo. Eun-soo menolaknya. Min-jae tersenyum dingin. "Kau akan kembali padaku ketika Kang Rio tumbang." Eun-soo menemukan fakta mengejutkan.
Kompas Meridian bukan sekedar alat kuno, tetapi peta menuju artefak yang dapat mengendalikan jalur perdagangan Asia pada masa kuno. Jika Guild menemukannya, mereka bisa memanipulasi pasar artefak dunia dan mengendalikan ekonomi global. Sementara itu, Jinwoo mengirimkan pesan rahasia kepada Ryo. "Temui aku di dermaga tengah malam, sendirian." Ryo datang. Jinwoo muncul, mengenakan pakaian hitam Guild, mata penuh luka masa lalu. "Jinwoo, ikut aku. Guild butuhmu. Jangan berdiri di antara kami dan sejarah." Ryo menolak. "Jinwoo, kalau begitu, kau musuhku mulai hari ini." Enso menemukan fakta mengejutkan. Kompas Meridian bukan sekedar alat kuno, tetapi peta menuju artefak yang dapat mengendalikan jalur perdagangan Asia pada masa kuno. Jika Guild menemukannya, mereka bisa memanipulasi pasar artefak dunia dan mengendalikan ekonomi global. Sementara itu, Jinwoo mengirimkan pesan rahasia kepada Ryo. "Temui aku di dermaga tengah malam, sendirian." Ryo datang. Jinwoo muncul, mengenakan pakaian hitam Guild, mata penuh luka masa lalu. "Jinwoo, ikut aku. Guild butuhmu. Jangan berdiri di antara kami dan sejarah." Ryo menolak. "Jinwoo, kalau begitu, kau musuhku mulai hari ini." Perusahaan Enso diserang dari dalam. Direktur keuangan mereka ternyata adalah infiltrator Guild. Tengah malam, ia membuka seluruh database artefak dan mengirimkannya ke server Guild. Enso berusaha menghentikannya, namun direktur itu mencoba menahannya dengan kekerasan. Enso hampir dicekik sampai mati sebelum Ryo masuk dan menyelamatkannya. Tetapi, semua file telah hilang. Seluruh koleksi artefak di gudang museum menghilang. Saham perusahaan jatuh bebas. Guild menghancurkan mereka dalam semalam. Enso hampir pingsan. Ryo memeluknya erat. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi." Untuk pertama kalinya, Enso menangis di dada Ryo. Ryo memutuskan mengejar Guild sampai ke markas rahasia mereka, yang terletak di pulau terpencil dekat Jeju. Namun begitu ia masuk, ia menemukan sesuatu yang mengguncang. Guild bukan organisasi kriminal biasa. Mereka adalah kumpulan mantan arkeolog, profesor, dan pengusaha kelas atas yang kecewa karena artefak dunia hanya dikuasai oleh negara atau museum tertentu. Mereka ingin mengembalikan sejarah ke tangan orang yang layak. Ryo menyadari bahwa musuhnya bukan hanya satu orang, tetapi seluruh sistem. Ketua Guild akhirnya muncul, sosok misterius bermaskar. "Kang Ryo, kau ahli artefak terbaik Korea, bergabunglah. Jika tidak, kau akan hilang dari sejarah." Ryo berdiri tegak. "Aku memilih melindungi sejarah, bukan mencurinya." Ketua Guild mendekat. "Sayang sekali, kau benar-benar harus hilang." Sementara itu, di Seoul, perebutan kekuasaan di perusahaan Enso semakin panas. Min Jae menggerakkan jaringan politiknya untuk mengambil alih kursi CEO. Dia membujuk dewan direksi. "Enso tidak mampu melindungi aset perusahaan. Kita butuh pemimpin baru." Namun, seorang anggota dewan membisikkan, "Kami mendengar kabar, Min Jae ingin menjual perusahaan ke kelompok luar negeri." Isu ini menyebar, pertarungan politik menjadi perang dingin. Di saat yang sama, Enso diam-diam menyelinap ke gedung kementerian untuk mencari bukti kolusi antara Min Jae dan Guild. Namun, ia tertangkap oleh pasukan bayaran Min Jae dan nyaris diculik sampai Ryo muncul, babak belur setelah kabur dari markas Guild menolongnya. Keduanya berpelukan dalam hujan, napas terengah-engah. Hubungan mereka kembali menyala, tetapi ancaman semakin besar. Guild menculik para profesor arkeologi ternama dan memaksa mereka menguraikan kompas kuno. Jinwoo mengawasi mereka dengan mata yang semakin gelap. Dalam episode klimaks ini, Min Jae mencoba mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Guild bersiap menyerang Museum Nasional untuk terakhir kalinya. Ryo menemukan rahasia mengejutkan, kompas itu punya duplikat tersembunyi. Enso menemukan bukti bahwa Min Jae adalah pendana utama Guild. Jinwoo diam-diam mulai ragu atas pilihannya. Episode berakhir dengan Ryo dan Enso berdiri di atap gedung melihat kota Seoul yang dipenuhi lampu malam. Ini baru permulaan.
Kalau begitu, kita perang. Kamera menutup dengan simbol Guild menyala di layar besar gedung. Hua, Hawa Radialu Anhu Guild. Hampir setahun berlalu sejak Kang Ryo bangkit dari kehancuran hidupnya sebagai kurir yang dituduh mencuri, dan kini ia menjadi ahli identifikasi artefak paling sensasional di Korea. Perusahaan Haenseo, Enson Heritage Group, berkembang pesat berkat hasil kerja mereka dalam merekonstruksi artefak kuno yang sebelumnya dianggap mustahil diidentifikasi. Media menyebut mereka sebagai duo arkeologi modern yang mampu mengubah wajah industri sejarah Asia. Namun kejayaan yang terlihat di depan mata hanya menjadi kabut yang menutupi bayangan gelap di belakang mereka. Ryo mulai merasakan keganjilan. Setiap kali ia menghadiri konferensi atau pertemuan museum, ada seorang pria asing yang selalu muncul di kerumunan. Tidak pernah mendekat, tetapi selalu memandang Ryo dengan tatapan tajam, seolah menyimpan dendam atau rahasia besar. Ia mencoba mengabaikannya, hingga suatu malam ketika pulang dari pusat penelitian, mobil Enseo tiba-tiba tidak merespon kendali apapun. Lampu dashboard berkedip 3 kali sebelum semuanya mati total. Mobil meluncur perlahan ke sisi jalan dan berhenti. Enseo mengira itu kerusakan biasa, namun ponselnya ikut mati, padahal baterainya penuh. GPS menyala sendiri, garisnya berputar-putar, menunjukkan lokasi yang tidak dikenal. Di tengah keheningan, terdengar suara statis, lalu suara laki-laki yang serak dan penuh ancaman. Harta yang kalian lindungi bukan milik kalian. Kalian sedang mengusik sejarah yang tidak ingin dibangunkan. Seketika layar mobil menampilkan simbol aneh berwarna merah. Hua, Hawa Radialu Anhu Guild. Enseo terpaku. Ia telah mendengar nama itu dari mentor ayahnya dahulu, sebuah organisasi gelap yang muncul beberapa dekade lalu, pemburu artefak yang bekerja tanpa moral, tanpa hukum, dan tanpa belas kasihan. Mereka menghilang lama, seolah mati, tetapi kini simbol itu bangkit kembali seperti roh jahat dari masa silam. Saat layar padam kembali, mobil hidup seperti biasa, semua kembali normal. Namun, Enseo merasakan sesuatu berubah. Dunia yang ia bangun bersama Ryo kini berada di ambang kehancuran. Keesokan paginya, Ryo menemukan laporan mencurigakan. Seseorang memesan tiket konferensi arkeologi menggunakan nama Ryo, padahal ia tidak pernah memesan, mirip rekayasa identitas. Dan yang lebih mengerikan, tiket itu digunakan. Seseorang menghadiri acara itu sebagai dirinya. Ini bukan sekadar peretasan biasa, kata Enseo sambil meneliti berkas digital. Ini rekayasa posisi. Mereka ingin dunia percaya kau muncul di tempat yang sebenarnya tidak kau datangi. Ryo merasakan tekanan di dada. Ia tahu persis organisasi mana yang punya kecerdikan semacam ini. Hua Radiallahu Anhu Guild bukan sekadar mafia artefak. Mereka adalah mantan arkeolog, profesor, dan ilmuwan berbakat yang kecewa dengan politik museum dunia. Mereka percaya pengetahuan berharga seharusnya tidak dimonopoli negara. Bagi mereka, mencuri artefak bukan tindakan kriminal, melainkan revolusi intelektual. Dan jika mereka membidik Ryo, berarti ada artefak yang mereka inginkan. Terakhir, beberapa hari kemudian, profesor senior yang dulu membimbing Ryo, Prof. Kim Dae-shin, menghubunginya untuk bertemu di sebuah klinik tua di distrik Mapo yang sudah lama ditutup bagi publik. Ketika Ryo tiba, ia menemukan klinik itu dalam keadaan sunyi, pintu depan terbuka sedikit. Ia masuk perlahan, memanggil sang profesor, tidak ada jawaban. Lorong gelap itu berbau obat dan debu. Langkah Ryo terhenti ketika melihat sepatu profesor tergeletak di bawah tandu. Ia berlari dan menemukan sang profesor tergeletak, napas tersengal-sengal, wajahnya pucat seperti disedot cahaya hidupnya. Dengan suara lemah, profesor berkata, "Kompas Meridian, jangan biarkan mereka mendapatkannya. Dan Kang Ryo, waspada, orang yang dulu kau percaya, kini bekerja bersama mereka." Sebelum Ryo sempat bertanya, profesor mengembuskan napas terakhir. Di tangannya tergenggam selembar foto lusuh. Ryo meraih foto itu perlahan. Matanya membesar. Di foto itu ada dirinya dan seorang pria yang dulu ia anggap saudara sendiri.
Park Jin-woo, pengkhianat yang menghancurkan hidup Ryo ketika ia masih menjadi kurir, orang yang memfitnahnya dan menghilang entah kemana. Dan kini, ia muncul sebagai anggota Hwa radhiyallahu anhu Guild. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Ryo dengan suara bergetar. Namun, di balik ketidakmungkinan itu, ada kejelasan yang menyayat. Pengkhianatan masa lalu sedang bangkit kembali. Malam itu, Ryo pulang dalam keadaan terguncang. Eun Seo menunggunya di ruang kerja, wajahnya cemas. Namun ketika melihat mata Ryo yang memerah dan tangan yang gemetar, ia langsung memahami bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ryo, ada apa? Ryo menyerahkan foto itu tanpa suara. Ketika Eun Seo melihatnya, ia ikut terkejut. Ini temannya yang dulu kau ceritakan? Ryo mengangguk. Satu-satunya orang yang kupercaya saat itu. Orang yang meninggalkanku mati-matian demi menyelamatkan dirinya sendiri. Eun Seo memegang tangan Ryo. Jika dia benar-benar hidup dan sekarang bagian dari guild, ini berarti kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dugaan kita. Ryo menatap Eun Seo, namun dalam tatapannya ada ketakutan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku takut, bukan untuk diriku, tapi untukmu. Eun Seo menggenggam lebih erat. Kau tidak sendirian, Ryo. Kita akan hadapi semua ini bersama. Namun, bahkan ketika ia mengucapkan kalimat itu, keduanya tahu bahwa bayangan masa lalu sudah menempel pada mereka tanpa bisa dilepaskan. Dan Hwa radhiyallahu Guild telah menandai mereka sebagai musuh.